Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninis Agustini Damayani, pengampu mata kuliah Preservasi Media dan Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan koleksi pustaka. Kita akan membahas tentang vandalisme, dampak dan penanganan vandalisme, kemudian bencana di perpustakaan, juga mitigasi bencana di perpustakaan. Apa itu vandalisme? Perusakan pada koleksi perpustakaan, sarana prasarana atau fasilitas perpustakaan yang dilakukan dengan sengaja dan biasanya dimotivasi oleh kemarahan atau kebencian dari pelaku. Bentuk vandalisme yang biasa ditemukan adalah mencoret-coret koleksi, kemudian melipat halaman tertentu, menggunting bagian tertentu, biasanya mau diambil bagian yang dianggap penting, biasanya digunting. Kemudian menggambar di halaman tertentu. Kita sering mendapati bahwa koleksi itu digambari gitu ya. Kemudian merobek koleksi perpustakaan, itu juga sering. Biasanya kalau di tesis atau disertasi itu biasanya yang dirobek adalah bagian-bagian teori. Kemudian memotong atau mengerat halaman tertentu, membakar koleksi, dan satu lagi adalah mengotori atau membasahi koleksi pustaka. Itu adalah bentuk-bentuk vandalisme yang sering kita temukan. Dampak vandalisme itu hilangnya informasi. Kalau digunting, dirobek gitu ya, itu hilang informasinya. Juga hilang akses informasi. Orang tidak dapat lagi memperoleh informasi yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian kejadian ini atau hilangnya informasi ini, orang jadi tidak memperoleh ilmu pengetahuan yang diinginkan. Juga akan menurunkan citra dan kepercayaan terhadap perpustakaan karena koleksinya banyak yang sobek, dicoret-coret, atau hilang halaman-halaman tertentunya. Kemudian menurunnya kepercayaan pada pustakawan, kekecewaan tentunya pada pustakawan atau pengguna perpustakaan, menurunnya angka kunjungan pemustaka, kemudian adanya kerugian finansial tentu saja ya untuk memperbaiki koleksi yang rusak. Jadi koleksi-koleksi yang dirusak itu kan harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya ada bagian-bagian yang hilang, biasanya perpustakaan itu harus membeli kembali untuk mengadakan koleksi yang sama. Penanganannya bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani vandalisme. Yang pertama adalah meningkatkan pengawasan dan aturan terhadap penggunaan koleksi. Jadi penggunaan koleksi harus ada aturannya, tidak bisa digunakan seperti sesuka hati dari para pengguna, tapi ada aturan-aturannya. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pengguna tentang pemanfaatan koleksi yang baik dan benar. Jadi setiap pengguna perpustakaan itu harusnya paham bahwa koleksi ini tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk orang lain karena di dalamnya ada pengetahuan. Sehingga dia harus ikut menjaga bahwa pengetahuan yang ada di dalam koleksi itu bisa diakses oleh orang lain. Kemudian memasang sistem keamanan dan sanksi terhadap pengguna yang melanggar. Tentu saja biasanya pakai CCTV, kemudian kalau ada yang rusak atau robek setelah dipinjam atau setelah dibaca, itu kemudian ada sanksi-sanksi yang tentu saja harus komunikasikan kepada para pengguna. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang merusak adalah bencana. Bencana itu jadi bagian dari kegiatan preservasi karena salah satu kegiatan yang paling atau salah satu kejadian yang paling merusak koleksi itu adalah bencana. Apa itu bencana? Jadi kejadian yang tak terduga dengan konsekuensi destruktif terhadap kepemilikan perpustakaan. Ini mungkin merupakan insiden bisa skala kecil atau keadaan darurat besar-besaran, namun dalam kedua kasus tersebut diperlukan tindakan cepat untuk membatasi kerusakan. Memang bencana itu seringkali tidak dapat diduga, apalagi bencana alam ya. Bencana alam itu tidak pernah tahu kapan terjadinya. Oke, apa aja sih potensi bencana di perpustakaan? Ada kebakaran, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, likuifaksi, bom, teroris, perang, dan lain-lain. Ini semua menjadi potensi bencana yang bisa terjadi di sebuah perpustakaan, sehingga di dalam program penanggulangan bencana ini harus menjadi bagian yang dipikirkan.
Penanggulangan bencana itu apa? Menurut Undang-Undang 24/2007, serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kemudian kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan program penanggulangan bencana yaitu yang pertama, menghindari kerusakan, kepunahan, dan kerugian. Bisa berupa nyawa, harta benda, sejarah, dan peradaban. Meminimalkan kerusakan, kepunahan, dan kerugian, baik itu nyawa, harta benda, sejarah, dan peradaban. Kemudian juga mengurangi akibat bencana. Dan yang selanjutnya, membantu pengambilan keputusan. Jadi untuk penanggulangan bencana, sebuah perpustakaan atau lembaga informasi itu harus punya program penanggulangan bencana. Pertama, dia harus tahu potensi bencananya, karena setiap potensi bencana itu akan memiliki program penanggulangan bencana yang berbeda. Dan itu dilakukan untuk meminimalisir kerugian, minimalisir kerusakan, ya, baik itu nyawa, harta benda, sejarah, dan peradaban. Program penanggulangan bencana itu akan meliputi tiga hal, itu prabencana, ketika bencana, dan pasca bencana. Di dalam prabencana itu program penanggulangan bencana sudah harus dibuat, di mana kalau di perpustakaan itu dia akan melihat gedung, kekuatan gedung seperti apa, kemudian ada staff, ya, staffnya bagaimana, apakah mereka sudah pernah punya literasi penanggulangan bencana, kalau ada bencana mereka harus apa, itu biasanya harus dilatih. Kemudian juga pengguna, kalau ada pengguna di situ kemudian terjadi bencana, itu sudah dirancangkan mereka harus apa, siapa yang akan membawa mereka keluar. Kemudian juga koleksi, ya, koleksi-koleksi yang ada itu harus bagaimana, disimpan di tempat seperti apa sehingga kalau ada bencana mereka tahu harus diapakan. Kemudian juga kerjasama yang bisa dilakukan pada prabencana, misalnya dengan asuransi, dengan pemadam kebakaran, dengan polisi, kemudian para sukarelawan atau ahli-ahli preservasi, konservasi, dan restorasi yang akan menangani. Jadi itu semua programnya dibuat dulu, jadi ketika ada bencana, ketika bencana terjadi, itu sudah tahu siapa harus melakukan apa. Itu sangat penting karena kalau bencana terjadi biasanya panik, semua orang keluar berebutan, tidak tahu harus apa. Jadi kalau ada program penanggulangan bencana yang kemudian juga didiseminasikan, dikomunikasikan secara terus-menerus, maka insya Allah ketika bencana terjadi semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian pasca bencana itu biasanya lakukan adalah perbaikan. Apa yang harus dilakukan biasanya setelah diizinkan untuk masuk, baru sukarelawan, ahli-ahli preservasi, konservasi, dan restorasi masuk untuk melakukan perbaikan. Demikian kegiatan dari program penanggulangan bencana, dan dari kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada koleksi pustaka, dan terakhir tadi adalah bencana. Demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan mendatang. Dengan ucapan alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.